apa saja sih Mbak ini yang bisa melunakkan leher rahim itu? Apa yang dapat membantu melunakkan leher rahim itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, tambahan diet buah-buahan tropis itu sangat pengaruh dan sudah banyak sekali membuktikan. Makan buah nanas itu melunakkan leher rahim. Kemudian Sirsak katanya. sirsak bisa, buah durian bisa, buah kiwi bisa. Mungkin ibu A makan nanas belum ngaruh, dia makan kiwi langsung ngefek, ada. Jadi nggak semua itu harus dicoba sih, nggak cukup salah satu. Tapi kalau doyan sih nggak masalah ya. Kalau makanan ada nggak? Sambel, sambel bisa, tapi jangan banyak-banyak ya. Sambel bisa. Kemudian ya si sperma, si paling tokcer itu sperma. Biasanya ada ibu yang pernah ketemu saya 43 minggu belum lahir-lahir, sudah makan buah-buahan itu masih belum ada tanda-tanda. Ya mungkin kamu stres, saya bilang gitu. Ayo coba relax dulu, ambil waktumu, just kissing and making love. Itu aja, pulang dulu. Ternyata mungkin udah di titik pasrah ya. Ya cuman itu harapan satu-satunya. Besok-besok datang udah dengan kontraksi teratur dan sudah dengan pembukaan. Tanyain semalam gimana gitu, masal-masal itu. Ya itu udah tokcer banget itu. Tuhan udah siapkan kok di tubuh kita. Berhubungan suami istri itu untuk menjelang persalinan itu dianjurkan berapa kali dengan durasi berapa lama gitu? Durasi, sampai durasi diatur. Atau seminggu atau sekian hari gitu? Pengennya berapa? Jadi gini, nggak ada aturan sebenarnya. Cuman biasanya saya kasih tips, ini bocoran ya, bocoran buat ibu-ibu di luar sana. Jadi saya kasih tips nih PR buat klien-klien saya, di atas 37 minggu lakukan ML 2 hari sekali. Harapannya yaitu untuk induksi alami 2 hari sekali. Cuman kebanyakan ibu-ibu justru jarang. Nah kalau saya karena itu masuk di PR, begitu kontrol ke saya tanya ini PR-nya, loh ini kenapa nggak ML gitu. Oh ini nombok, wah gitu deh biasanya, oh, suamiku begini alasan gitu kan, macam-macam. Nah itu perlu kerjasama antara suami istri gitu. Sebetulnya mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan dari pasangan suami atau dari istrinya sendiri terkait ketika melakukan pengganggu nggak atau gimana gitu kan? Iya, kebanyakan yang jadi alasan utama mereka takut suami gitu, takut nanti kenapa-napa bayinya di dalam. Enggak, apalagi posisi disesuaikan. Kalau yang untuk ibu hamil ya sesuaikan dengan ibu hamil posisi apa yang nyaman gitu. Nggak kita bahas di sini kan kalau posisi. Jadi itu nanti private aja saya jelasin gitu. Langsung ke Bunda Neni ya. Iya. Oke Mbak Neni, tadi Mbak Neni sebut mengenai oil esensial. Selain tadi yang membantu melunakkan leher rahim itu ada buah, makanan, dan melakukan hubungan, oil esensial ini bisa juga digunakan untuk memperlancar gitu misalnya. Kita bahas nanti setelah commercial break. Pemirsa TV Beruang, setelah ini Anda dapat bergabung bersama kami di line interaktif di 0821 5072 5877. Kita akan kembali lagi setelah commercial break, tetap di program Bunda Sehat. Baik, pemirsa TV Beruang, bergabung kembali bersama kami di program Bunda Sehat. Anda dapat berkonsultasi atau berinteraksi dengan kami di 0821 5072 5877. Mbak Neni, tadi kita udah bahas masalah buah, makanan, dan hubungan antara suami istri untuk memperlancar persalinan, menjelang persalinan. Tadi ada oil esensial. Itu digunakan di mana? Jadi ada titik-titik tertentu yang kita oleskan dengan essential oil itu. Yang pertama, saya nggak sebutin semua ya, ada beberapa lah. Di titik ini antara jari ini, itu kita oles sambil kita tekan beberapa detik sampai beberapa menit gitu. Kemudian dioles di sepanjang punggung, tulang belakang, kemudian di daerah perut bagian bawah gitu. Itu yang biasanya kita gunakan, daerah pundak juga bisa.
daerah kaki juga ada beberapa titik-titiknya yang diolesin dengan essential oil itu. Dan essential oil ini kalau untuk yang jasmine, lavender itu udah mulai banyak kok yang lokal. Kalau yang clary sage, nah itu belum ada, jadi itu blend. Dan harganya memang lumayan tuh essential oil itu, tapi lumayan juga efeknya. Oke, itu untuk pijatan ya. Iya. Kalau yang akupuntur sendiri itu masuk dalam induksi alami atau enggak itu? Bisa, yang penting titiknya tepat. Titik jarum itu ya? Oke. Sama, titiknya akupunktur, akupressure tuh sama titiknya. Cuman keunggulannya kalau kita bantu dengan essential oil itu tanpa ditekan pun udah ngeresap ke titik syaraf itu udah bantu untuk rilis hormon oksitosin gitu. Dan efeknya luar biasa sih, biasanya dari bukaan 2 atau kadang-kadang belum ada bukaan sama sekali kita lakukan masas induksi dengan, namanya masas induksi ya, masas induksi dengan essential oil dan akupressure itu kadang-kadang besok sudah mulai ada kontraksi gitu dan kerasa banget kok reaksinya. Oke, Pemirsa TV Beruang, ketika suami Anda yang istri Anda mengalami proses menjelang kelahiran, Anda mempunyai essential oil, jangan gunakan itu di rumah tanpa ada aturan atau orang yang memang biasa menggunakan profesional. Betul, karena takutnya nanti belum waktunya pakai essential itu malah jadi kontraksi prematur gitu kan. Gitu. Oke, Mbak Neni, ini untuk induksi alami ketika itu dilakukan di kehamilan menjelang yang anak kedua. Iya. Anak pertama yang dilakukan normal dengan induksi sintetis atau induksi kimia atau sesar bahkan gitu. Nah, bisa nggak dia yang untuk yang kedua kalinya itu dia melakukan induksi alami gitu? Bisa sekali. Jadi bedanya kalau orang yang pertamanya sesar, yang kedua kepingin lahiran normal kan syaratnya kontraksi harus alamiah, nggak boleh diinduksi buatan. Tapi kalau induksi alami boleh sekali, justru supaya chance atau peluang untuk bisa normal setelah sesar itu lakukan induksi alami sejak 36 minggu supaya bisa lahir secara normal, secara alaminya gitu. Aman sekali gitu. Bedanya kalau yang alami dengan sintetis kan itu nggak ada efek samping kalau yang alami ya gitu. Kalau setelah 42 minggu bisa nggak? Bisa. Setelah 42 minggu? Bahkan induksi itu kita lakukan sampai proses persalinan. Gitu. Jadi justru di proses persalinan sudah ada bukaan, dibantu lagi dengan induksi alami itu. Prosesnya akan lebih cepat dan lebih nyaman. Jadi gerakan-gerakan untuk masasnya, untuk akupressurnya itu selain untuk rilis oksitosin, dia juga rilis endorfin. Jadi penghilang rasa nyerinya. Jadi kontraksinya dapat, penghilang rasa nyerinya dapat. Jadi lebih nyaman. Oke. Ibu yang sedang hamil gitu, memiliki riwayat penyakit diabetes, gangguan kesehatan diabetes misalkan, untuk melakukan induksi alami bisa nggak itu? Bisa, nggak ada kontraindikasi. Yang penting apapun sudah cukup bulan, ya, gitu, bisa sekali. Risiko yang timbul ketika seorang ibu menjalani induksi kimia atau sintetis itu seperti apa? Ya, jadi ketika pertama gini, kalau intervensi misalkan induksi buatan itu diberikan pada saat rahim atau mulut rahim belum benar-benar matang, artinya bisa saja kontraksi yang ditimbulkannya membuat nggak nyaman ibunya karena si mulut rahim ini belum matang ya, masih belum lunak, masih kaku. Akhirnya kemajuan persalinan tidak terjadi, tapi nyerinya hebat. Nah, kelamaan dengan posisi nyeri yang hebat, kemudian janin juga, ibunya makin stres otomatis. Kemudian dalam proses kontraksi itu sebenarnya aliran darah ke rahim kan yang tadinya jalannya ketika kontraksi jalannya jadi tersendat-sendat. Itu jadi aliran oksigen ke bayi kan berkurang. Nah, kalau dalam kondisi itu terus menerus tidak ada kemajuan, biasanya janin bisa stres. Nah, itu yang biasanya kita bilang gagal induksi, denyut jantungnya meningkat. Mau tidak mau timbul intervensi lanjutan gitu. Itu cascade intervensi terkait dengan itu. Tapi terkait dengan proses misalkan induksi tapi berhasil, kalau misalkan induksinya panjang, ujung-ujungnya oke, berhasil lahir normal. Tapi itu bisa meninggalkan trauma ke ibu dan bayi yang dilahirkan. Kemudian
Kalau penggunaan induksi itu juga tidak tepat, maksudnya tidak tepat ini mulut rahim belum matang, penurunan juga belum baik gitu. Itu sama saja kita memaksakan. Nah, resikonya adalah perdarahan atau robekan rahim. Banyak lah namanya, setiap intervensi di alam pasti ada efek sampingnya, ada konsekuensinya maksudnya. Gitu. Tapi ketika kita bijak, memang induksi itu sudah perlu. Nah, yang perlu seperti apa itu biasanya kita bahas di belakang gitu ya, supaya lebih tahu lagi. Tuh. Itu akan jadi penolong. Kalau ibu hamil itu kemudian air ketubannya pecah. Ketika air ketubannya pecah, yang melampaui hari perkiraan lahir atau HPL, ini berakibat apa kepada si janin maupun ibu sendiri? Pecah ketuban sebenarnya salah satu tanda bahwa persalinan akan segera terjadi. Gitu. Selain lendir atau darah atau kontraksi yang teratur. Kalau misalkan pecah ketuban, sebaiknya memang hubungi tenaga kesehatan, jangan diam di rumah aja. Hubungi dulu bidan atau dokternya, kemudian biasanya nanti akan dipantau ada kemajuan nggak, ada kontraksi apa enggak. Sebaiknya lakukan induksi alami gitu. Karena kalau tidak ada kemajuan, maka induksi buatan akan dilakukan kalau prosedur rumah sakit kan seperti itu. Meskipun airnya sudah berkurang begitu ya? Iya. Dan janin nggak ada masalah? Nggak ada masalah selama denyut jantungnya masih bagus. Patokannya itu. Patokannya adalah denyut jantung bayinya masih normal sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Itu bayi masih sejahtera sekali. Induksi untuk bayi yang besar gitu atau yang berat badannya melebihi normal itu bisa nggak dilakukan? Untuk induksi alami ya? Bisa semua. Bisa semua. Jadi meskipun bayinya besar pun untuk keadaan normal juga bisa ya? Jadi nggak Jadi sesar kalau ya? untuk induksi alami kan tujuan kita hanya merangsang supaya kontraksi alami keluar nih. Soal bayinya nanti besar atau kecil bisa lewat apa enggak itu dievaluasi dari penurunan kepala gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada kontraksi kemudian penurunan kepalanya gimana, itu bisa kelihatan, bisa lahir lewat bawah apa enggak gitu. Kalau terlalu besar juga harus Ya, harus dilihat lagi. Bisa lewat apa enggak nih. Karena ada diagnosa namanya panggul sempit atau CPD ya.